Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepantasnya tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pada hari siang ini kita diberi kesehatan dapat melangkahkan kaki, melaksanakan sholat Jum'ah jamaah bersama. Kita ridho, raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita doakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ataupun tertimpa musibah ataupun sakit, kita doakan dimudahkan dan disehatkan pada lain waktu dapat bergabung bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada insya Allah kita yang hadir pada siang hari ini juga mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini khatib ingin sharing singkat dengan tema akal dan ilmu, keutamaan berpikir dan berzikir. Seperti yang dibacakan khatib di pembuka khutbah tadi. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Imran ayat 190 dan 191. Khatib teringat kepada almarhum Bang Imad. Kita muncul di dunia ini bukan random, ada rencana. Kalau mau diurut tentunya ketika roh kita sudah ada, kemudian ketika sperma itu berjalan ingin menangkap sel telur. Dalam skala almarhum Bang Imad bilang, itu ibarat ikan sepat. Ikan sepat dari Medan sampai Binjai ketemu, dan banyak sperma-sperma, hanya satu lah yang ketemu dengan sel telur. Kalau di Bandung mungkin kita sebut ikan nila ya. Ikan nila bergerak dari Bandung sampai Ranca Ekek. Jadi Masya Allah, bukan tanpa desain kita menjadi manusia dari sejak balita sampai dewasa sekarang. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah.
Hakikat akal. Kebanyakan kita mengatakan bahwa akal itu adalah pikiran yang tertanam dalam otak kita, yang secara fisik bertempat di dalam kepala. Namun, saudara-saudaraku sekalian, akal bukanlah otak. Jadi letak keberadaannya bukan di kepala. Dan akal ini bukan materi, tapi imateri. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya dapat kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, ada 49 kali tersebar di dalam Al-Quran dengan akar kata akal. Akala dalam arti yang sederhana adalah memiliki intelijen untuk melakukan penjelasan, mengerti, bahkan mengembangkan. Fungsinya dia partner dengan kalbu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan agar lebih tinggi dengan intuisi, dengan inspirasi, dan imajinasi. Jadi apa-apa yang kita miliki sekarang, baik secara teknologi, secara sains, itu dimungkinkan karena adanya akal. Akal bisa memberi alasan dan juga tadi memberi intelektual. Hadirin rahimakumullah. Akallah yang membuat manusia berbeda dari hewan. Manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan kekuatan akal dan karena itulah ia menjadi mulia. Akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki oleh manusia dan akallah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Jika saja manusia ini dicabut akalnya, akan menjadi makhluk lain, mungkin seperti hewan. Al-akal sering digunakan untuk pengertian, pikiran, alasan, argumentasi. Namun sesungguhnya ia memiliki makna yang lebih tinggi dan metafisis, sebagaimana yang digunakan dalam terminologi filsafat Islam, yakni serasi dengan pengertian intelek. Nah, hadirin rahimakumullah, kita bisa bayangkan zaman keemasan ilmu pengetahuan ketika budaya Islam sangat tinggi. Para ilmuwan itu, kalau sekarang kita pakai istilahnya kolaborasi, berbagai disiplin. Kalau dulu satu orang itu menguasai banyak bidang. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengembalikan itu. Saya yakin, Hatib sangat yakin. Mereka menggabungkan bukan hanya fikir ataupun intelek, namun para ilmuwan zaman dulu menggabungkannya juga dengan renungan dan zikir dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi hadirin rahimakumullah, akal ini merupakan potensi yang terpendam dalam diri kita, mikroskosmik manusia, dan terwujud dalam bentuk jiwa, spirit yang dapat kita asah sebetulnya dan kita kembangkan. Hadirin, Hatib ingin mengajak, marilah kita memfungsikan akal kita. Dengan banyak media sosial, banyak teknologi yang kadang bisa mengalihkan perhatian kita. Dan kadang akal kita juga bisa tergelincir. Kalau kita tidak berhati-hati, mendudukkan akal kita dalam antara bisikan-bisikan syaitan mungkin, atau ego kita, dan bisikan dari langit, juga bisikan dari rohani kita, dari hati kita. Ini perjuangan yang seperti
tadi digambarkan almarhum Bang Imad. Ya, hidup ini perjuangan. Karena dunia ini hanya testing. Insya Allah ya, dengan keimanan, ketakwaan, serta akal ya, dan teknologi yang sangat memudahkan kita, mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga akal. Ini menarik pembahasan tentang akal, karena tujuan HMI didirikan itu ingin membentuk paling tidak ada 5 atribut. Pertama, insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi. Kemudian insan yang bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merinding saya baca misi ini. Pertanyaannya, apakah HMI dan alumni-alumninya masih berjalan dalam garis ini? Hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang akal ini misteri. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang meneliti bagaimana sesungguhnya hubungan fungsi akal di antara nafsu, qulub, ruh, bahkan sampai ke Allah. Tapi sebagai contoh saja kecil untuk meyakinkan bahwa akal itu memang unik. Ketika kecil tentu insting anak-anak itu. Mungkin kalau ini meja miring, ada telur mau jatuh atau piring, insting. Tapi kalau berakal, kita udah mulai besar, kita tahu ini harus kita amankan. To protect, biar nggak pecah gitu jatuh. Nah itu kira-kira gambaran akal. Jadi akal ini memproteksi dari jalan-jalan yang mungkin kita jauh dari rel divine ataupun spiritual vertikal. Bagaimana kita berjuang bisa melawan bisikan-bisikan setan, termasuk juga ego dari dalam diri kita sendiri. Contoh, split personality. Ya, sudah barang tentu. Mengapa seorang bisa beda di luar, bisa beda di dalam. Hadirin rahimakumullah, firman Allah dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan, mungkin disebut mengemukakan, amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanah. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hatib merenung-renung, mungkin akal. Allah memberikan kita alat akal. Sehingga Allah juga merancang kita akhirnya yang mengemban khalifah fil ardh. Wallahu alam bisawab. Insan cita HMI ya, ini mestinya berupa ulul albab tadi, lalu intelektual yang beriman ya. Jadi dengan mereka harus bisa ya menggunakan akalnya untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Berpikir dengan akal dan diresapi menggunakan hati akan berujung dengan satu kesimpulan dan pemahaman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Baik di dalam diri kita, mikroskosmik, mikro, maupun di alam jagat raya. Sedikit tentang asbabun nuzul dari 2 ayat ini. Turunnya kedua ayat ini bahkan disebut membuat Rasulullah Nabi Muhammad SAW menangis. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa turunnya ayat tersebut terjadi di satu malam saat Rasulullah sedang bermunajat dan membaca Al-Quran.
Dan diceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sampai menangis hingga air matanya turut membasahi ikat pinggang beliau. Kemudian setelah selesai sholat, air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bercucuran saat beliau duduk untuk membaca zikir, hingga lantai tempatnya duduk tersebut juga ikut basah. Memasuki waktu sholat subuh, Bilal yang berada di dalam masjid tengah menunggu beliau yang tak biasanya datang terlambat Rasulullah. Oleh sebab itu Bilal lantas menghampiri Rasulullah ke rumahnya dan mendapati Nabi masih menangis. "Wahai Rasulullah," kata Bilal, "mengapa engkau menangis seperti itu? Bukankah seluruh dosamu sudah diampuni Allah?" "Wahai Bilal," kata Rasulullah, "bagaimana aku tidak menangis? Baru tadi malam turun wahyu kepadaku." Surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sekali lagi Hatib ulang, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan ada di semua tempat, di padang yang luas, terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Kalau kita ingin merenung, luar biasa, Maha Suci Allah. Dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Al-Muluk ayat ketiga. Kalau kita baca terusannya seru gitu. Insya Allah nanti ada waktu di rumah hadirin boleh melanjutkan melihat lanjutan surat Al-Muluk ayat 3, mungkin yang keempat juga menarik. Hadirin rahimakumullah, akal, harta, ilmu, kepintaran bukanlah tujuan, tetapi hanya berupa alat sarana untuk mencapai tujuan akhir yakni al-jannah insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pintar, dalam arti sebenarnya yang senantiasa mengisi sisa-sisa umur kita dengan segala usaha, kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minina innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang kedua ini masih ada kaitannya dengan akal. Mungkin udah sering kita dengar walaupun akal tidak disebut secara eksplisit. Yakni hadis Jibril. Hadis Jibril ini hadis yang sangat menjadi ibu dari hadis-hadis konon. Kalau Al-Fatihah jadi ibu dari Quran, ini hadis ini ibu dari hadis-hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya pun amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah
engkau bersaksi tiada yang berhak kita ibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji bagi yang memang longgar ke Baitullah jika kita sudah mampu. Lelaki yang tamu tadi berkata, engkau benar. Maka sahabat pada heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Kemudian selanjutnya, mungkin waktu tidak mungkin kan, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, dan satu lagi juga ditanya tentang beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Alhasil, kemudian lelaki tersebut pergi gitu saja. Aku pun terdiam, kata Umar. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Riwayat Muslim nomor 8. Kandungan daripada hadis ini tentunya menunjukkan bagaimana pentingnya majelis ilmu. Bagaimana juga kita memperbaiki atau penampilan kita ketika di masjid. Kemudian banyak tafsir yang mencoba mengenhance ini, cerita ini. Khatib ingin memberanikan diri sharing ya. Iman Islam ibarat sumbu Y, sumbu X ya. Iman ini vertikal. Kemudian X itu ibadah ya. Islam kanan. Satu lagi ihsan, akhlak ataupun muamalah. Ini yang membuat indah. Membuat indah. Jadi 3 dimensi. Jadi selama perjalanan kita dari sperma kita yang begitu berjuang. Kemudian di alam ini kita juga harus berjuang. Sepanjang masa sampai akhir zaman. Mungkin nanti ditutup dengan akhir hayat kita. Kita harus senantiasa dapat menggunakan akal, menggunakan ilmu sebagai instrumen untuk memperkuat akal kita, untuk bisa mengukir gambar 3 dimensi ini, ya, mengukir gambar 3 dimensi ini agar terlihat indah, insya Allah. Al-Arabi mengatakan pikiran yang masuk itu tadi dari Allah, divine ilahi, juga kemungkinan dari rohani, spiritual, kemungkinan dari ego kita sendiri, dan kemungkinan terakhir dari setan. Jadi akal plus ilmu yang kita miliki, alangkah baiknya kita bisa memilah-milah. Jangan sampai kita tergelincir. Akhirnya yang terpenting dari semua itu, hadirin rahimakumullah, mari kita tetap berserah diri dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bersyukur, pintar bersyukur, dan juga terus bersabar apapun yang kita hadapi sehari-hari dalam episode kehidupan yang masih tersisa di hadapan kita. Mari kita aktifkan pikiran positif, berpikir dengan menggunakan akal dan berzikir. Kita bertaubat dan muhasabah. Kita bekali diri ini, kita akselerasi percepatan apa saja kebaikan-kebaikan amal soleh, jangan kita tunda-tunda demi kebaikan. Bukan hanya kesolehan individual, amalan mahdoh, namun juga kesolehan sosial. Untuk itu HMI, bahkan para alumninya mestinya mempunyai platform untuk bisa juga mengembangkan kegiatan-kegiatan
kesalahan sosial di tempatnya masing-masing. Khususnya kita di Kota Bandung. Banyak persoalan-persoalan sosial yang harus kita selesaikan. Tidak kurang adalah masalah sampah mungkin, yang paling sepele. Apa sudah kontribusi kita sebagai alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Kota Bandung? Hadirin, untuk itu marilah kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaiha minum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah yang maha mendengar isi hati kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah kami mendapat hidayah dan pengertian darimu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin, ampunilah dosa-dosa kami juga dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka pernah menyayangi kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah kami jalan untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua kami, agar kami dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah, dan berikanlah kami kebaikan dengan memberikan kebaikan kepada anak cucu kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, serta satukanlah barisan mereka. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinah ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warhamna jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya bar alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yazkurullah yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.